dan bahagia. Sebelum kita memulai pelajaran daring kita, baiklah kita mengawalinya dengan berdoa dan menyanyikan lagu Taman Siswa. Baiklah adik-adik sekalian, kita memulai pelajaran kita dengan mengambil materi yang berjudul Pengaruh Islam pada berbagai bidang kebudayaan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah dalam pemerintahannya, ya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang pemerintahannya yang bercorak Hindu dan Buddha. Tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mengalami keruntuhannya dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, ya. Nah, di sini ada contoh-contoh kerajaan-kerajaan, ya, yang berdiri di Indonesia, ya. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Melaka, Kerajaan Goa, Kerajaan Buton, Kerajaan Perlak, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Pagaruyung. Nah, sistem pemerintahannya yang berasal, ya, atau bercorak Islam, rajanya bergelar dengan sultan atau sunan, ya. Rajanya itu disebut dengan sultan atau sunan. Dan apabila rajanya meninggal, tidak lagi dimakamkan di candi, ya, tetapi dimakamkan secara Islam. Nah, itu yang pertama, ya, dalam sistem pemerintahannya. Yang kedua, ya, pengaruh Islam dalam kebudayaan Nusantara telah berlangsung sejak beberapa abad yang lampau, ya. Proses alkulturasi antara nilai-nilai keislaman yang masuk melalui jalur perdagangan dari Gujarat dengan membawa unsur-unsur budaya lokal yang menghasilkan karakter yang khas pada kebudayaan masyarakat Muslim di Indonesia, ya. Nah, berikut contoh-contoh kebudayaan, ya, kebudayaan pada masa kerajaan Islam, ya, adalah termasuk di situ masjid kuno, ya. Masjid adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam, ya. Bahwa masjid yang berasal dari masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, ya, terdapatnya contoh-contoh masjid adalah Masjid Saka Tunggal, Masjid Ampel, Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Banten, Masjid Tua Palopo, Masjid Raya Baitur Rahman, ya, yang terdapat pada di Aceh. Nah, ada juga kebudayaan yang dihasilkan pada masa kerajaan Islam, ya, di Nusantara seperti nisan dan makam. Bentuk makam ini bermacam-macam. Biasanya dihiasi ukir-ukiran dan kaligrafi. Makam kuno bercorak Islam terdiri atas 3 komponen, ya. Komponen yang pertama jirat, yang kedua komponen nisan, yang ketiga adalah komponennya cungkup. Udah bisa dipahami tuh kira-kira? Kebudayaan yang dihasilkan pada masa kerajaan Islam di Nusantara ada juga seperti kaligrafi, ya. Kaligrafi ini apa? Adalah seni menulis indah-indah ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Seni menulis indah pada ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Biasanya ini terdapat pada dinding masjid atau makam. Nah, ada juga karya sastra, di mana karya sastra ini dibedakan dalam 4 bagian,
Ya, sastra itu yang mana-mana aja kah? Yaitu sastra hikayat, sastra babat, sastra suluk, dan sastra syair. Nah, ya. Yang ketiga, pengaruh Islam dalam bidang ekonomi. Ya. Di mana dalam bidang ekonomi, daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam yang dari Arab, yang dari Parsi dan Gujarat, di mana mereka yang menerapkan sistem konsep jual beli secara Islam, ya, juga adanya kewajiban membayar zakat, ya, atau amal jariah yang lainnya seperti sedekah, infak, wakaf, ya, menyantuni yatim piatu dan fakir miskin. Nah, para pedagang Islam kala itu juga memasarkan dagangannya di tepi laut atau di tepi pantai, sehingga menarik perhatian para masyarakat untuk berdagang dan mempelajari kemaritiman. Ya, contoh perubahannya saat ini, masyarakat Indonesia gencar mendalami ekonomi maritim dan perdagangan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Nah, demikianlah adik-adik sekalian, pembelajaran daring kita ini Ibu akhiri sampai di sini. Nah, untuk menjadi tugas adik-adik sekalian, menuliskan kehidupan masa kerajaan Islam di buku LKS Sejarah halaman 26 sampai 28. Ya, adik-adik, diringkas, buat di buku catatan sejarahnya. Dibawa ke sekolah minggu depan, Ibu periksa dan dinilai. Ya. Salam anak-anak, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Sekian.